Ya. Terima kasih Mbak Siva, makasih ya. Hah? Oh Fitri? Oh iya salah. Ya artinya ada proses belajar juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Kasubag Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Endang Sukawati. Mana Bu wajahnya? Oh ya udah. Ketutupan kursi mubeng ya. Bu Okta selaku ketua tim. Ada juga Bu Rita, ketua tim juga ya. Ada 3 serikandi saya. Kemudian keempat, yang mulia bapak-bapak narasumber, termasuk yang kami impor dari Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak, luar biasa. Ya, konon sampai sore tadi ya, sehingga nggak sempat diajak jalan-jalan Bu Indah. Ya, kemudian Bapak Ibu teman-teman semua peserta kegiatan pelatihan ini, dan wabil khusus istri saya yang saya cintai dan saya banggakan. Iya. Yang udah seminggu nggak ketemu. Bapak Ibu tentu bertanya-tanya kenapa istri saya ajak. Karena Bapak Ibu ini pelatihannya 7 hari. Jadi Bapak Ibu harus saya beri contoh istri saya supaya nanti ketika pulang itu ya harus segera pulang. Gitu kan? Harus segera pulang, jangan belak-belok. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ya jangan terlalu terburu-buru. Ya, karena menurut catatan dari Resto, desra Bapak Ibu ini cukup tinggi, ya kan? Sehingga nanti harapan saya pribadi berat badan Bapak tidak berkurang, tapi harus bertambah, ya. Tapi berkurang atau bertambah itu nanti saya tidak tahu berapa kilo tambahnya. Tapi ketika pulang tetap tas itu harus, begitu ketemu keluarganya, tas harus diletakkan dulu supaya berat badannya terukur dengan benar. Begitu maksud saya. Ke hotel mahkota untuk berguru. Dapat seragam berwarna biru. Guru PJOK yang bermutu, menjadikan peserta didik nomor 1. Seolah-olah saya pinter ya. Padahal itu yang membuatkan pantun saya. Itu guru pantun saya Bu Rita, Bapak. Terima kasih Bu Rita. Kenapa pantun ini saya cantumkan dan saya ungkapkan di depan Bapak Ibu? Karena ending dari semua kegiatan ini adalah menjadikan peserta didik kita sebagai prioritas. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu kita semua. Ya. Sehebat-hebatnya guru, tolok ukur pertama adalah sukses enggak dia menjadi guru, yakni menjadikan muridnya itu bagus. Dengan tadi isi pantunnya bukan sampirannya yang lucu, tapi isinya tadi nomor 1 begitu. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian,
Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Okta apa-apa yang mesti harus Bapak jalani, Bapak Ibu jalani setelah ini. Nah itu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah merasa jenuh dengan menu makanan hotel? Bagus ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Dan itu wajar. Kalau belum semua itu malah bahaya. Ya kan? Kalau sudah semua juga. Nah, maka dua pendapat itu sangat bagus ya. Jawabannya tidak semua atau belum semua. Berikutnya, apakah Bapak Ibu peserta sudah merasa happy atau senang mengikuti kegiatan ini? Happy. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya bertambah enggak? Bertambah. Oh ya, baik. Perilakunya? Oh semakin baik. Semakin baik ya. Meskipun itu belum bisa diukur Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi sudah mempengaruhi kinerjanya belum? Belum. Nah, belum. Jadi untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah pelatihan seperti ini, itu kalau menurut Kirkpatrick, bukan Kirkpatrick Bapak Ibu ya. Kirkpatrick itu ada 4 level. Level 1 itu namanya reaction. Reaction itu reaksi. Pertanyaan besarnya adalah did, ini bahasa Inggris, bahasa Kirkpatrick kan bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Iya. Did the learners enjoy the training? Apakah para peserta menikmati pelatihan ini? Gimana Bapak? Apakah Bapak Ibu menikmati? Menikmati. Oh ya alhamdulillah, yang ibu-ibu nggak masak, kemudian teman-teman, saya lihat happy. Begitu ketemu saya luar biasa, ramah, tidak ada yang tidak ramah. Berusaha untuk nyalami saya, ngajak foto, itu ciri-cirinya. Ya ini saya ungkap karena ini penutupan Bapak Ibu ya. Level kedua itu namanya learning. Learning itu belajar. Pertanyaan besarnya adalah apakah terjadi pembelajaran? Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Bapak Ibu itu kalau umpamanya diukur, diberi post-test itu nilainya lebih baik dari pretestnya. Ada penilaian di sini? Ada. Oh ya betul, kan ini belum selesai kan? Nah, tapi paling tidak ini saya ungkap supaya Bapak Ibu tahu cara mengukur berhasil tidaknya pelatihan. Itu learning Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, itu behavior. Behavior membacanya, bukan dibaca behavior. Nanti kalau dipotong di tengah malah jadi masalah nanti. Apalagi kalau diucapkan, coba diucapkan di sepanjang jalan, nanti orang-orang bilang begini kan. Behavior itu artinya tingkah laku. Nah, did the training, apakah pelatihan itu change, mengubah behavior? Nah, mengubah behavior. Nah, itu tentu setelah pelatihan selesai. Kalau pelatihan itu misalkan hanya untuk yang sekarang, maka apakah setelah ini Bapak Ibu bisa mengubah perilaku, behavior yang ditanamkan oleh Bapak Ibu narasumber, fasilitator, kakak-kakak fasilitator. Kemudian yang terakhir adalah apa yang disebut dengan result. Result itu hasil Bapak Ibu. Did the training influence the performance? Apakah pelatihan itu bisa influence, mempengaruhi performance itu kinerja Bapak Ibu? Maka tadi saya katakan pantun yang pertama itu adalah tembakannya anak didik. Kalau Bapak Ibu bisa mewujudkan 4 langkah tahapan itu, nah itu baru dikatakan pelatihan itu berhasil.
Nah, begitu Bapak Ibu, ilmunya begitu ilmunya. Nah, kalau pelatihan itu berhasil, maka orang itu dikatakan kompeten. Kompeten itu bukan hanya pengetahuannya, tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Itu makna kompeten, yang berarti Bapak Ibu telah memiliki kompetensi. Itulah mengapa tadi Bapak Ibu di awal saya diberi informasi oleh Bu Okta. Jadi kawan-kawan fasilitator ini luar biasa, terutama yang Kalimantan Barat, perjuangannya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena kawan-kawan kakak-kakak fasilitator ini masih harus berjuang ke depan jauh untuk memikirkan nasibnya, ya kan? Maka Bapak Ibu zaman sekarang ini yang bisa menjadi narasumber fasilitator itu semua by assessment, dengan penilaian melalui seleksi. Saya pun dulu begitu, jadi asesor calon guru penggerak, asesor seleksi kepala sekolah penggerak, itu seleksi Bapak Ibu. Ada juga teman Widya Iswara dulu ketika saya di Solo itu yang tidak lolos, itu Widya Iswara loh Bapak Ibu. Kemudian ketika saya harus mengikuti seleksi untuk menjadi narasumber pelatihan pengajar praktek atau yang sekarang namanya fasilitator sekolah penggerak dan narasumber pelatihan pengawas, saya juga harus ikut seleksi. Dan yang nyeleksi, kalau saya sombong, untungnya saya bisa menempatkan diri. Itu anak-anak yang jauh lebih muda Bapak Ibu, tapi saya harus menempatkan diri. Nah itu. Maka tadi ini saya nyambung tadi informasi dari Bu Okta, kalau ada kegiatan apa yang bersifat transformasi dari kementerian diikuti. Ini pentingnya. Bu Rita, Bu Okta itu keduanya fasilitator sekolah penggerak. Ya kan Bapak Ibu? Pada lembaganya jelas miliknya kementerian. Kami ini pegawai pusat Bapak Ibu, bukan pegawainya gubernur, bukan pegawainya bupati wali kota. Tapi harus seleksi. Hanya dua ini PTP kami yang RSP itu. Di ruangan ini, saya di sini nyambut itu hanya istilahnya kalau orang Jawa itu umpan-papan karena jabatan saya. Tapi kalau urusan tenis itu guru saya itu Pak Aris itu yang di tengah-tengah itu. Iya betul itu. Saya meskipun seorang kepala kadang saya juga tidak percaya diri Bapak Ibu. Tahun 2019, tahun 2021 saya itu sudah juara 2 tenis itu, porseni kementerian itu. Tapi kemarin itu saya tidak percaya diri, maka Pak Aris itu saya ajak ke Bogor sana. Iya, jadi coach saya. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Iya. Pak Aris ini yang mana tuh? Ya berdiri Pak, berdiri. Ya. Nah, itu orangnya tengah yang hitam itu. Masukan Bapak itu kalau menerima ini tangannya ini harus panjang Pak, sehingga ini kan tariannya panjang. Oh ya betul. Jadi saya itu terlambat panas, maka setengah jam sebelum main itu biasanya saya harus pemanasan di tempat apa ya, dulu bekas tempat TK Penjas BK. Nah, jadi setengah jam atau seperempat jam lah sebelumnya itu saya harus pemanasan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu bisa juara 2 juga. Jadi mungkin ditakdirkan juara 2 itu kemarin. Itu, jadi alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dunia ini berputar. Bisa jadi suatu ketika Bapak Ibu yang malam ini mendengarkan sambutan saya, suatu ketika bisa saja menjadi
apa mungkin anggota DPR atau mungkin gubernur Kalimantan Barat, ya kan? Atau wali kota Pontianak, bisa jadi orang nggak tahu. Itu di sepanjang jalan itu kan ada anak muda namanya Sueb itu ya, Haji Sueb siapa itu, calon pemimpin Kalimantan Barat masa depan gitu. Nah ini berarti betul yang dikatakan Bu Okta tadi, memang belajar harus terus menerus dan dengan siapapun. Maka filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan sekolah itu tidak hanya ya sekolah berupa gedung itu, dan guru itu tidak hanya guru yang di sekolah, tapi siapapun. Nah, oleh karena itu pesan saya Bapak Ibu, nikmati, hayati, amalkan, ikuti seluruh proses pelatihan ini. Karena Bapak Ibu itu posisinya sangat terhormat, baik nanti secara finansial maupun secara harga diri. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, karena efek kegiatan berikutnya Bapak Ibu tadi harus bisa menjadi fasilitator bagi teman-teman olahraga yang lain. Nah, tentunya harapan saya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap itu harus betul-betul Bapak Ibu miliki dan Bapak Ibu terapkan, dan Bapak Ibu harus mampu memantaskan diri bahwa Bapak Ibu itu fasilitator. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu, peserta Bapak Ibu nanti berapa orang tadi Bu? 15 orang per fasilitator ya. Nah, itu patuhnya semu. Dibuat supaya mereka nanti itu bangga, respect pada Bapak Ibu sebagai fasilitator. Ya harus memiliki 3 tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya sangat percaya kalau melihat Bapak Ibu itu malam ini dengan pakaian batiknya, malah saya mohon maaf, saya boleh dikatakan ini kalau orang Jawa itu kecelik. Saya pikir teman-teman pakai biru-biru, malah batik-batik dan jauh lebih gagah, lebih ganteng dan lebih keren daripada saya ini. Nah, maka harapan saya Bapak Ibu jaga kesehatan, belajar terus, ikuti tadi ada daring, kemudian luring dan sebagainya. Ya, karena memang sekarang seperti itu Bapak Ibu. Dan murni ini tidak ada politik-politikan selevel Bapak Ibu ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu lulus ya lulus, kalau Bapak Ibu belum lulus ya belum rezekinya. Tapi harapan saya kepada Bapak Ibu fasilitator, karena memang jumlahnya sebenarnya masih kurang ya, jadi kalau bisa ya diluluskan semua Bapak Ibu fasilitator supaya tidak malu dengan tetangganya mereka, karena pamitnya itu sudah seminggu akan pelatihan di mahkota begitu Pak. Jadi kalau sampai tidak lulus nanti tidak jadi bisa nyembelih kambing atau ayam Pak. Itu ya. Begitu saya kira sudah beberapa menit saya berbicara. Intinya saya bangga pada Bapak Ibu. Harapan saya laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang mendapat kepercayaan dari Bapak Ibu. Dan konon informasinya yang saya dapatkan dari WA grup kepala se-Indonesia, dan informasi dari Bu Okta, Bu Kasubag, Bu Rita, itu tidak semua itu pelatihannya seperti ini di hotel menjadi satu, tapi di center-center tertentu. Nah, ini kan bukti bahwa kami Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat ingin melayani yang terbaik Bapak Ibu. Kemudian terima kasih, semoga silaturahmi yang terbangun di antara kita terus terbangun. Mohon maaf, saya itu ya begini modelnya, bentuknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu saya di jalan, tolong Bapak Ibu yang menegur saya, menyapa saya. Kalau saya mungkin lupa, karena saya yakin peserta di ruangan ini mungkin saya yang paling tua ya, mendekati 56. Bapak Ibu lebih muda dari saya, mungkin mata masih jelas, kemudian semuanya masih masih begini ya. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin saya di jalan kok atau mungkin ke daerah tidak menyapa dulu itu sangat mungkin. Karena peserta kegiatan seperti ini terus ganti-ganti Bapak Ibu, ya kan? Oke, terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan seiring dengan restu izin Bapak Ibu semua, maka kegiatan pelatihan terutama kompetensi pedagogi untuk kawan-kawan fasilitator PKG PJOK Provinsi Kalimantan Barat pada malam hari ini saya nyatakan resmi ditutup untuk di sini maksudnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wasimin SPD MPD yang telah menutup kegiatan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan ditutupnya kegiatan maka selesai sudah kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami mohon maaf bila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.